Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Dan kita hormati dan kita muliakan keluarga besar almarhum Bapak Haji Tarmuji bin Haji Tabrani. Mudah-mudahan keluarga duka senantiasa mendapatkan rahmat, bimbingan, taufik, hidayah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan berikan ganjaran yang berlipat ganda dunia dan akhirat atas musibah yang besar dan berat ini. Dan tentu saja kita pun merasa yakin bahwa Bapak Haji Tarmuji telah mendapatkan tempat yang sangat layak di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di alam barzakh kumpul bersama Rasulullah, bersama Sayyidah Zahra alaihissalam, Imam Hussein dan para ma'asumin yang lain dengan penuh kebahagiaan di taman-taman surga. Itu hadiah yang terbesar buat beliau di saat ini, walaupun tentu saja kita meyakini beliau menyaksikan kita akan bisa hadir di tengah-tengah kita kalau kita tidak bisa melihatnya, dan tidak sangat bahagia beliau mendapatkan hadiah dan kiriman pahala dari apa yang kita bacakan. Semoga kita pun suatu saat bisa menyusul dalam keadaan husnul khatimah dan tetap menjaga iman, Islam dan wilayah kita pada Ahlul Bait alaihi salam. Ikhwani wa akhwati rahmatullah, para ustaz, para guru, para tokoh masyarakat dan seluruh ikhwan akhwat yang berbahagia dan sahib duka pada malam ini, ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah kematian. Dan kajian ini kita hadiahkan pahalanya juga untuk almarhum Bapak Haji Tarmuji bin Haji Tabrani. Sesuatu yang sangat berharga, pahala yang sangat besar dari kajian atau pengajian ilmiah yang kita lakukan pada malam ini. Bahkan bisa dikatakan bahwa termasuk pahala yang besar, pahala yang agung adalah pahala pengajian, bukan sekedar pahala mengaji atau membaca sesuatu, tapi pahala kajian ilmiah itu juga sangat besar. Sebagai hadiah kita buat almarhum beliau, juga untuk kita, keluarga kita yang kita niatkan insya Allah. Di dalam sebuah kitab akidah yang ditulis oleh Ayatullah Syekh Muhammad Taqi Misbah Yazdi, seorang hukama, seorang filsuf dan murid utama Syekh Bejat yang juga sudah meninggal dunia. Beliau menulis Durusun fil Aqidah Islamiyah dalam 3 jilid yang kemudian dirangkum menjadi dalam 1 jilid ini. Ya, ini berbahasa Arab dan aslinya berbahasa Persia, Abu Jasi Aqaid. Kemudian kira-kira mungkin hampir 20 tahun yang lalu saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, kemudian diterbitkan oleh Al-Huda, kemudian terus diberi dengan nama Iman Semesta.
Itu buku akidah yang lengkap yang di sebagian hauzah atau pesantren Iran dibaca untuk menengah ke atas di sebagian hauzah. Dan buku itu meliputi usuluddin yang lengkap dari mulai at-tauhid, al-adlillahi, kemudian an-nubuwah, al-imamah, dan al-ma'ad. Usuluddinnya lengkap di situ. Ya, Anda bisa membacanya dalam terjemahan Iman Sursta dan ada di Al-Huda. Itu cukup bagus dan bisa dijadikan sebagai buku diskusi. Di dalam buku tersebut pada pembahasan Al-Ma'ad pada pelajaran yang ke-49 semuanya ada 60 pelajaran yang sangat sistematis. Kita akan bahas dalam waktu yang singkat ini pada pelajaran yang ke-49 yang berjudul Minal Mauti Hattal Qiyamah, dari al-maut kematian sampai hari kiamat. Subtemanya adalah pertama muqaddimah, kemudian berikutnya adalah jami'un nasi sayamutun, semua manusia akan mengalami kematian. Kemudian tentang qabidul arwah, tentang pencabut nyawa. Kemudian tentang ar-rifqu wa syiddatu fi qabdir ruh, tentang lembut dan kerasnya dalam mencabut nyawa. Kemudian ada qabulil iman halal maut, tidak diterima iman ketika tiba kematian baru bertobat. Kemudian tamanul auda ila dunia, kembali berangan-angan ingin kembali ke dunia, orang sudah meninggal dunia. Terakhir tentang alamul barzah. Itu kita bahas secara singkat pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat kita bisa memahami seluruh isinya walaupun dengan sangat padat. Yang pertama tentang jami'un nasi sayamutun, semua manusia pasti akan mengalami kematian. Dan kematian atau al-maut, mati, adalah pisahnya ruh dari badannya. Hidup adalah masih bersambungnya ruh dengan badan. Ketika ruh pisah dengan badan namanya kematian. Ruhnya pindah ke alam barzah, akan badannya dipendam di dalam tanah. Jadi hakikat kematian adalah pindahnya ruh dari satu tempat ke tempat yang lain. Pertama ruh berada di alam arwah, di alam zar, di alam alas birabbikum. Bunda Allah ciptakan janin badan dalam perut ibu, ketika sudah sempurna dengan anggota badan seluruhnya dan layak untuk dikonekkan dengan ruh, maka ruh pindah dari alam arwah, alam zar, ke alam perut ibu, alam yang kedua. Dan ruh pindah dengan jasadnya, dengan fisiknya ke alam dunia ini dengan kelahiran ya, dari rahim ibu. Itu di alam ketiga. Jadi sekarang kita berada pada alam yang ketiga, periode ketiga dari kehidupan kita di alam dunia ini. Kalau di dalam perut ibu kita bisa dikira-kira antara kurang lebih 9 bulan. Nah di alam arwah sebelum kita nggak tahu berapa lama. Dan kita di alam sekarang ini dalam ketiga kita pun tidak tahu. Ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang lebih, ya, ada yang kurang. Kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Kita hanya berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin agar bisa panjang umur atau umur kita penuh dengan keberkahan, dengan ikhtiar kita, insya Allah. Nah, setelah kita di alam ketiga ini, kita menyadari, kita memiliki kehendak, memiliki ikhtiar sepenuhnya, maka kita bisa memilih jalan yang baik, jalan yang buruk. Dengan ikhtiar kita, dengan kehendak kita, dengan usaha kita di alam ketiga ini. Alam ketiga ini dalam dunia, sekarang kita berada di sini, ini menentukan alam yang berikutnya, alam yang keempat. Jadi alam kita yang ketiga ini sangat menentukan nasib kita di alam keempat. Kemudian di alam kelima, alam terakhir, alam akhirat. Alam keempat adalah alam barzah yang kita akan kunjungi di sana setelah kematian. Jadi pisahnya ruh dengan badan, kemudian pindah ke alam yang keempat. Ruh pindah ke alam barzah. Badannya dipendam dalam tanah supaya tidak bau, supaya tidak mengganggu tetangga, supaya tidak dimakan hewan, dipendam dalam tanah. Ada bahasan yang panjang hubungan antara dengan badan dalam tanah, bahasa hubungan. Jadi bahasanya agak panjang.
Kemudian di alam barzah sekian lama, kita pun tidak tahu berapa lama kita di sana. Terjadi hari kiamat, ya ada masa sangat panjang. Jadi hari kiamat bukan berarti hari kiamat satu hari, bukan, bisa ribuan tahun hari kiamat itu disebut yaum, hari, bukan satu hari. Kemudian baru terjadi yang namanya alam akhirat, setelah kiamat, alam kelima. Di sana fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, sebagian di surga, sebagian di neraka. Yang di surga tidak mau keluar lagi. Yang di neraka, ya, sebagian bisa keluar karena dicuci sebagian punya dosa, baru pindah ke surga. Yang menetap kaum musyrikin, kaum munafikin, ya, kaum mulhidin menetap di sana. Di dalam yang kelima. Dikatakan bahwa semua manusia pasti akan mengalami kematian. Jadi kita pun akan mati. Jadi kita ini calon-calon mayat. Harus kita siap-siap. Ya. Itu setiap orang pasti akan mengalami kematian. Quran juga menjelaskan di beberapa ayat. Misalnya ayat berbunyi, kullu man 'alaiha fan. Setiap, ya, yang ada di atas muka bumi ini pasti akan fana. Itu bisa harus dengannya akan mengalami kematian. Kematian bukan ketiadaan, bukan habis, bukan. Ada, cuma pindah ruhnya ke alam barzah, fisiknya ke dalam tanah. Perpisahan, namanya kematian. Di surat Ar-Rahman ayat 36. Di ayat yang lain Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Di surat Ali Imran ayat 185 dan surat Al-Anbiya ayat 35. Setiap yang diterangkan, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian di surat Az-Zumar ayat 30 Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Innaka, sesungguhnya engkau, di sini Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau wahai Muhammad mayyitun, akan mati. Nabi orang yang paling mulia, bahkan makhluk yang paling mulia dari seluruh makhluk di alam semesta ini adalah Nabi. Tapi beliau pun mayit, akan kematian. Wa innahum mayitun, mereka juga semua manusia akan kematian. Jadi semuanya mati. Ruhnya akan pindah ke alam barzah. Dan di surat Al-Anbiya ayat 34 Allah berfirman, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda. Kami tidak menciptakan, kata Allah, manusia itu sebelum engkau kekal. Enggak ada yang kekal. Semuanya mati. Walaupun yang telah lalu pada para nabi sebelumnya. Pernah terjadi di suatu masa di zaman seorang nabi, mereka di satu kota, mungkin di satu kampung itu, memohon pada nabi tersebut agar tidak dimatikan, ini hidup panjang, karena mereka takut kematian. Nabi itu berdoa, doanya dikabulkan Allah, mereka tidak mengalami kematian, ya. Karena tidak mati-mati, jadi yang di rumah itu yang sudah tua terus. Maka fisiknya lemah, udah nggak bisa jalan. Tapi kan perlu makan, perlu minum, perlu buang air. Yang kecil, besar tua. Jadi banyak orang tua. Yang mereka semua sekampung itu, satu kota kerepotan. Gara-gara hidup semuanya. Salah sendiri kenapa minta doa agar tidak mati? Ya kerepotan sendiri. Kewalahan mereka ngurus orang tuanya, nggak bisa kerja, nggak bisa apa-apa, semuanya pada hidup panjang, maksud dalam datangnya ke Nabi tersebut ramai-ramai. Nabi, kita kerepotan ternyata setelah diangkat kematian, ada kematian. Tolong doa pada Allah agar Allah ciptakan kematian lagi, untuk dimatikan. Jadi kematian itu pada dasarnya kenikmatan yang besar buat orang yang beriman, berwilayah. Karena itu orang-orang yang sungguh-sungguh berwilayah, yang kenal wilayah, yang mengerti, yang sungguh-sungguh selalu berharap ingin mati. Bab mati itu kematian, pintu gerbang menuju perjumpaan pada Imam Husain, pada Rasulullah. Nah kalau nggak mau mati, kapan ketemunya? Jadi kematian indah. Bahkan ada seorang ya yang mati syahid, kemudian jumpa dengan rekannya masih hidup, ditanya, gimana kamu ketika mengalami kematian? Kata dia, tidak ada yang paling indah kecuali di saat aku ditembak dengan peluru, aku mengalami kematian. Itu paling indah. Hikmat ada sesuatu yang sangat indah. Itu sangat begitu. Itu berapa ayat tentang kematian. Kematian pasti sifatnya. Kita tinggal menunggu antrian saja. Ya, harus sabar. Kalau nggak bisa rindu ya sabar begitu. Kemudian tentang qabidul arwah, tentang pencabut nyawa. Di surat Az-Zumar ayat 43 atau 42 Allah berfirman,
Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan, yang mematikan jiwa ketika dia mati. Di sini fa'ilnya, pelakunya Allah. Allah yatawaffal anfus. Allah yang mencabut nyawa. Tapi di surat yang lain, di ayat yang lain, di surat As-Sajdah ayat 11, Allah berfirman, "Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum." Katakanlah bahwa yang mematikan kalian ini yaitu malakul maut. Dia dikasih wewenang, diwakilkan untuk mencabut nyawa kalian. Tadi pendapat dari Allah yang mewafatkan. Ayat yang berikutnya malaikat maut, malakul maut. Ya, Israel yang mewafatkan. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga di surat Al-An'am ayat 61 Allah berfirman, "Hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffatu rusulana." Di sini rusul. Sehingga ketika datang pada salah seorang datang kematian, maka dia itu dimatikan oleh utusan-utusan kami. Ada 3 pelaku. Allah, malakul maut, Israel, dan rusulnya, utusan-utusannya. Ini bagaimana? Artinya bahwa pelaku utama yang memberikan wewenang dan izin tentang kematian adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan diberikan wewenang ini kepada malaikat Israel sebagai komandonya. Ayat kedua. Ketika tentang makna rusulana, ini anak buahnya Israel. Kan itu orang yang mengatakan bahwa malaikat pencabut nyawa itu mudah mencabut nyawa seperti mematikan lampu, itu enggak benar, enggak tepat. Sebab setiap orang yang mati, yang pencabut nyawanya satu malaikat, dan mereka diperintahkan oleh Israel. Israel diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Israel punya anak yang sangat banyak, jumlahnya ya miliaran dan lebih dari itu. Dan malaikat-malaikat tersebut sebagai utusan-utusan Israel yang dapat mandat dari Allah, itu ada tugas masing-masing. Kamu tugas mencabut nyawa itu orang munafik misalnya dengan keras, dengan dahsyat. Ini misalnya dia perkasa. Kamu cabut nyawa orang yang beriman dengan lembut, dengan sopan. Masing-masing punya tugas yang berbeda-beda. Gitu. Nah, semakin tinggi ilmu iman takwa seseorang, yang mewafatkannya itu semakin tinggi kedudukannya. Nah, kalau Rasulullah, para maksumin yang datang bukan lagi utusan Israel, tapi langsung Israelnya, langsung presidennya begitu. Tentu mau cabut nyawanya bukan kayak dicabut kita cabut pohon. Ini bahasa ya. Bahasa mewakili, tentu dengan sopan. Kayak misalnya seorang yang sangat punya tinggi jabatannya disuruh dijemput begitu, ya dibukakan pintu, dipersilakan dengan kehormatan luar biasa. Jadi Nabi dijemput oleh Israel dengan penuh penghormatan dan keindahan. Ada hadis yang menyatakan bahwa Nabi dijemput nyawanya dengan sangat keras, sangat pedih, kayak diseset-seset. Di hadis ahli sunnah seperti itu tidak benar. Ya. Itu secara singkat begitu. Jadi pada pencabut nyawa itu banyak, itu utusan dari malaikat Israel yang dapat mandat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu secara singkat. Tema berikutnya adalah ar-rifqu wa syiddatu fi qabdir ruh, tentang lembut dan kerasnya ketika dicabut nyawa. Di sini di akidah dijelaskan, juga mu'alif menjelaskan bahwa ketika seseorang dicabut nyawa itu keras atau lembutnya tergantung ilmu iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan di dalam surat An-Nahl ayat 32, "Alladzina tawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum." Artinya ada orang-orang yang diwafatkan, dimatikan oleh malaikat, dicabut nyawanya thayyibin, dalam keadaan baik. Namanya husnul khatimah. Orang berwilayah misalnya, orang yang beriman, mereka thayyibin. Maka malaikat datang mencabut nyawa dalam keadaan thayyibin, husnul khatimah. Bahkan ada ucapan dalam ucapan salamun alaikum. Ya. Jadi mereka salam dulu, malaikatnya bersalam dulu. Kemudian juga manusianya menjawab salamnya. Bahkan ada hadis-hadis yang kuat menjelaskan ketika seorang mukmin yang berwilayah sedang nazar menjelang kematian, datanglah Rasulullah, datanglah Azhar alaihissalam, datanglah Imam Husain alaihissalam. Sallu ala Muhammad ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, ini tergantung iman, ilmu, takwa seseorang. Semakin tinggi ilmu iman takwanya, maka yang datang juga semakin tinggi. Di samping malaikat hadir para imam ma'asum Rasulullah dan Sayyidah Zahra alaihissalam. Ya Allah berikan rezeki kita agar Allah mendatangkan mereka ketika ajal kita tiba insya Allah. Itu yang thayyibin. Di ayat yang lain di surat Al-Anfal ayat 5, ini kebalikannya. Walau tara idza tawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujahum adbaruhum. Sekiranya malaikat bisa melihat bahwa malaikat mematikan orang kafir itu, mereka memukul-mukul wajahnya dan mereka memukul-mukul punggungnya. Artinya bahwa orang-orang yang munafik, yang kafir, yang fasik itu ketika dijawab-jawab begitu sakitnya luar biasa, mereka memukul-mukul mukanya. Nah, di sini bahasan antara lahiriah yang kita lihat dengan batiniah yang kita tidak bisa lihat. Itu perlu kita pahami. Karena hakikat kematian itu kita nggak bisa lihat dengan pandangan dengan mata lahiriah. Kalau kita yakini seorang itu beriman, dia berwilayah, pasti dia merasa indah ketika dicabut nyawanya, ketika dijemput oleh para malaikat. Ya. Walaupun lahiriahnya sakit, itu lahiriah saja. Seperti seorang yang dia tembak atau dipedang, kalau dia beriman, ketika mati syahid atau sakit yang luar biasa, itu lahiriahnya sakit. Padahal ruhnya indah, terbang dan sangat indah. Imam Husain alaihissalam, salah satu penyanyi, lahiriahnya luar biasa. Ya, dibantai oleh musuh-musuh Allah, musuh-musuh Ahlul Bait. Dipenggal kepalanya, dijajah oleh kuda. Begitu luar biasa. Kita merasa sedih, ya. Yang luar biasa. Itu lahiriahnya. Apakah beliau sakit? Tidak. Kalau beliau sakit, bertentangan ayat ini. Harusnya yang lain sangat banyak. Lahiriahnya seperti itu fisiknya, lahiriahnya, materinya, tapi ruhnya sudah langsung. Contohnya seperti seorang yang telah sampai ke makam al-fana. Dalam kajian irfan ada orang yang sampai ke makam fana, makam syuhudi, makam mukasyafah. Itu seseorang ketika sampai ke makam syuhudi seperti Imam Khomeini misalnya, atau para ulama, para muraji, kita nggak tahu mereka sampai mana. Syekh Bajat sampai ke makam al-fana. Sampai ke makam itu mereka mendapat kebahagiaan yang luar biasa. Walaupun fisiknya di penjara, walaupun fisiknya di rumah sakit, walaupun fisiknya di kamar, gitu. Suatu hari, kalau salah Salaman atau Abu Dzar mungkin ingin menjumpai Imam Ali alaihissalam. Ya, dia berjalan dan lewat pohon korma, ternyata di bawah pohon korma Imam Ali sedang tergeletak di situ. Abu Dzar sangat terkejut, kaget. Cepat-cepat datang menjumpai Sayyidah Zahra alaihissalam, ya, mengabarkan tentang kondisi Imam Ali. Kata Zahra, beliau ada di mana? Di bawah pohon korma. Oh, itu hal yang biasa, itu makam fana. Gitu. Sayyidah Zahra sudah tahu itu bukannya meninggal, itu fana. Ruhnya mana? Nggak tahu. Fisiknya di situ. Gitu. Jangankan Imam Ma'asum, ya, Syekh Bajat saya contohnya, yang sangat terkenal di dunia Syiah. Beliau dengan kesaksian dan pernyataan Imam Khomeini bahwa Syekh Bajat orang yang sangat kaya karena beliau secara rohani, karena beliau mampu melakukan maut ikhtiyari. Maut ikhtiyari, maut dengan ikhtiarnya. Ya, ketika beliau mau keluar ruhnya, fisiknya di mana nggak tahu, atau di kamarnya ruhnya keluar. Ya, keluar ke Indonesia, ke Afrika, ngajar kemana, atau ke Imam Ali, kita nggak tahu. Begitu, ruhnya keluar sangat indah. Ya. Itu seperti itu, antara hubungan ruh dengan badannya, dan kita tidak paham. Ya. Jadi kondisi lahiriah kematian beda dengan kondisi batiniahnya. Kondisi lahir orang beriman, ya, ketika mati sakit, misalnya dibunuh, dicacat, ditembak macam-macam, lahiriahnya, padahal ruhnya sudah langsung turun ke alam baka, mendapatkan keindahan. Sebaliknya kondisi lahir orang kafir, misalnya meninggalnya, masya Allah di rumah sakit, atau dia kelihatan tersenyum, atau kelihatan badannya kekar, meninggal dunia, itu lahiriahnya. Tapi batiniahnya, di sini Allah katakan yadribuna wujuhahum wa adbarhum. Mereka memukul-mukul mukanya, muka ruhnya, bukan muka fisik ini. Ya. Dan bisa berlimpah luar biasa. Bahkan ketika kita melihat seseorang yang katakan ahli fasik, ahli munafik, meninggalnya cepat, ditembak langsung mati, itu lahiriahnya, fisiknya kebetulan langsung kelihatan langsung mati. Padahal proses mencabut nyawa sangat panjang, sangat lama. Batiniahnya kita nggak tahu. Ada bahasan seperti itu. Jadi jika kata bahwa orang yang beriman itu
Beda dengan ahlu sunnah yang kata Nabi pun dicabut itu sangat sakit yang luar biasa, itu tidak benar. Tapi tabet dasar Al-Quran Al-Karim, hadis yang banyak, makin tinggi ilmu iman seseorang, maka dicabut itu semakin indah dan bahkan dijemput. Ya. Apalagi Rasulullah mustahil akan merasakan sakitnya kematian. Yang berikutnya adalah ada qabul iman wa taubah dalam maut. Tidak diterimanya iman dan taubat ketika tiba kematian. Artinya di sini bahwa taubat itu baru akan diterima ketika belum tiba ajal, belum sekarat. Kalau sudah sekarat, sudah yakin mau mati, taubat yang nggak diterima, nggak ada artinya. Kalau sudah yakin dari kematian, ada beberapa contoh di sini, misalnya tentang orang-orang yang kafir. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 158, Yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Ketika datang sebagian tanda-tanda ayat Tuhan kalian, ya, Tuhan kau, maka tidak bermanfaat ya, apapun di situ buat jiwanya, buat rumahnya, imannya nggak bermanfaat. Semua ketika perbuatan ahli fasik, ya, ahli dosa. Ini taubatnya tidak terima kalau sudah datang sekarat. Di surat An-Nisa 18 ketika Allah berfirman, "Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an." Taubat itu kata Allah bukan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, keburukan, maksiat, kemudian ketika tiba kematian dia mengatakan aku taubat sekarang. Itu nggak diterima. Jadi keburukan, kejahatan, maksiat, kapan taubatnya? Ketika jauh sebelum tibanya kematian. Nah, kita masih sekarang kita harus bertaubat ya, dengan taubat yang sesungguhnya. Nah, bahasan taubat itu ada 5 kali pertemuan di Ciledug, saya sudah bahas dalam 5 pertemuan ya. Dan sebagian ada di YouTube insya Allah. Kemudian di surat yang lain, di surat Yunus ayat 90, Allah berfirman, Amantu innahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Ini imannya para pengikut Fir'aun ketika mereka mengejar Bani Israel dengan Nabi Musa, kemudian datang ombak gitu. Mereka mengatakan aku beriman seperti Bani Israel beriman berikut Nabi Musa. Allah tidak terima. Kenapa? Karena berimannya itu sudah saat di banyak kematian ketika datang ombak. Di para pengikut Fir'aun ketika itu. Di ayat yang lain ya, juga dijelaskan surat Yunus ayat 91 yang lanjutannya. Oh ini khusus Fir'aunnya. Jadi ketika pengikut Fir'aun tenggelam, termasuk Fir'aun tenggelam juga di situ. Laut merah. Al-an wa qad da'asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Baru sekarang Fir'aun kau bertaubat. Sebelumnya nggak bertaubat, ya. Maka dia akan diterima taubat engkau Fir'aun. Wa kunta minal mufsidin. Kau orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ya, taubat ketika tiba kematian ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu baru akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada kondisi sebelum sekarat ya. Sekarang kita normal, saya kita berdoa Allah terima. Kalau sudah tiba kematian, sudah sekarat, maka tidak diterima taubatnya. Hanya kondisi tertentu yang kita alami sangat mengundang kita untuk bertobat. Misalnya kondisi ketika datang COVID, ya, sholatnya lebih khusyuk, misalnya sering baca istighfar, sangat takut, gitu. Jadi manusia harus mengalami kondisi seperti itu agar kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, bisa bertobat insya Allah. Kemudian tema berikutnya adalah taman ruju ila dunia. Orang yang sudah mati, sudah pisah ruhnya dengan badannya, kalau imannya kurang, apalagi orang kafir, musyrik, munafik dan tidak berwilayah, mereka mengharapkan ingin dikembalikan lagi ke muka bumi ini, ingin dihidupkan lagi. Itu angan-angan mereka kata Allah dalam Al-Quran. Ya. Seperti terdapat di surat Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. Allah berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Sehingga ketika ada kematian, mereka membantu Allah, rabbirji'un, ya Allah kembalikan kan ke muka bumi ini. Kita baca di hadis-hadis ya. Kalau orang-orang yang fasik itu atau orang imannya tipis ketika kematian kemudian
dibawa jenazahnya, badannya ke kuburan, dia tuh teriak-teriak, cuma nggak ada yang dengar. Ya, teriaknya nggak ada yang dengar, minta dikembalikan lagi ruhnya ke badannya. Ya Allah, nggak bisa. Terus sampai ya sedih, sangat sedih, yang luar biasa, sampai perjalanan ke alam barzah. Jadi seiring fisiknya berjalan, tadi mandikan terus sampai ke kuburan, juga harus berjalan ke alam barzah. Begitu. La'alli amalu solehan fima taraktu. Barangkali aku akan berbuat amal soleh yang pernah aku tinggalkan. Ini angan-angan. Kata Allah, kalla, tidak mungkin terjadi. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya ucapan yang tidak ada maknanya. Jadi kalau mungkin setelah pindah ke alam barzah itu kembali ke badannya lagi, ya sudah. Karena perjalanan ini maju terus, tidak ada perjalanan mundur, perjalanan terus dengan badan ini. Dari alam tadi itu menuju ke alam perut ibu kita dengan proses dari sperma, segumpal darah, segumpal daging, ada tulang, darah kemudian di perutnya, kemudian lahir di usia setahun dua terus sampai kita usia dewasa. Ini maju terus, nggak pernah mundur, bisa mundur nggak ada. Sehingga ketika pindah ke satu alam yang lain, nggak mungkin mundurnya ke alam yang sebelumnya, nggak mungkin. Mustahil ketika sudah ada dalam perut ibu kita, sudah nyambung dengan janinnya, pindah lagi, bisa lagi ke alam ya, barzah gitu. Fisiknya kemudian berubah lagi ke daging, kemudian ke sperma. Nggak mungkin, mustahil, jalan terus. Juga mustahil kita sudah lahir sekarang ini mau pindah ke alam perut ibu, mungkin nggak? Ya nggak mungkin. Kita ingin jadi kecil aja nggak mungkin, kan kayak dulu nggak punya dosa, digendong-gendong nggak mungkin. Jadi mundur nggak mungkin. Begitu pun kita sudah sampai pada kematiannya, perut di alam barzah, badan di dalam tanah, mau kembali lagi, mundur lagi nggak mungkin. Kita ini bagaimana? Nah kalau kita, ya kita yang berwilayah ini dan kita yakin insya Allah, kalau kita ke alam barzah, pada kita dalam tanah, lalu kita ketemu Imam Husain, ketemu Rasulullah, mau kembali ke dunia lagi, ya nanti dulu, ya. Jadi kayak Haji Tarmuji ini, ya dia sudah senang, ya. Kitanya sedih, ya kita nggak tahu, dia sudah senang. Kalau kita tahu, kita sedih juga, senang juga. Jadi perlu kita pahami bahwa ketika seorang meninggal dunia itu, kalau dia berwilayah, beriman, dia sudah sampai dan dia merasa bahagia. Kemudian Imam Husain, Rasulullah, Azhar dan Al-Bait, dan mendapat kegembiraan yang luar biasa. Bahkan bisa berjumpa dengan teman-teman di sana yang berangkat duluan. Maka di hadis diceritakan ketika misalnya Haji Tarmuji sampai di sana, kumpul dengan teman-teman, Haji Tarmuji tanya, bagaimana keadaan keluargamu, istrimu, anakmu? Dia akan menjawab, oh saya tinggalkan pada kondisi ini begitu diceritakan. Ya. Bahkan di hadis yang lain, ini kisah panjang sekali dan banyak. Ada riwayat misalkan bahwa doa orang yang sudah meninggal dunia di alam barzah untuk kita itu mustajab. Ya. Jadi kita sekarang ini kita juga minta pada Haji Tarmuji mendoakan kita. Nah dia mendengar, kitanya nggak tahu, kita nggak paham. Kita mohon agar disampaikan salam kita semua pada Rasulullah, pada Imam Husain, pada Azhar Asal, pada Imam Masum semuanya. Beliau mendengar, beliau menyampaikan. Semua mata kita ini buta dan juga bahkan ilmu iman kita sangat tipis, kita nggak merasakan, sangat sedih kita ini, ya kita biasa aja. Padahal luar biasa. Beliau menyampaikan salam kita, mendoakan kita dan mustajab doanya. Jelas kita pahami seperti itu. Jadi ini sangat menghibur kita tentunya pengetahuan seperti ini. Dan kita pun nanti ketika meninggal dunia, kita jangan lupa pada yang masih hidup. Kita ingat, dan kita kan bisa memberikan syafaat pada yang masih hidup, ya teman kita, anak kita, keluarga kita, tetangga kita bisa memberikan bantuan syafaat. Jadi yang di alam barzah bisa memberikan doanya juga, yang masih hidup bisa berikan bantuan dengan hadiah pahala, ya Fatihah, salat dan seterusnya. Itu dibahas seperti itu. Kemudian juga dia jangan dijelaskan bahwa banyak sekali orang-orang yang mujrimun itu mereka mengharapkan kembali ke alam dunia ini. Seperti misalnya di surat Al-An'am ayat 27, di surat As-Sajdah ayat 32. Allah berfirman, "Idluqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadzibu ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin." Ini idwaqafu 'alan nar, ketika mereka dimasukkan ke neraka, bukan neraka setelah kiamat, bukan. Karena ada neraka duniawi, ada neraka barzakhi, ada neraka ukhrawi. Neraka barzakhi setelah kematian.
Ketika mereka masuk ke neraka Barzahi, mereka berkata, ya Allah, sekiranya kami ini dikembalikan ke muka bumi ini. Sebagaimana surga itu ada 3 tingkatan, neraka juga ada 3 tingkatan. Ada surga duniawi, sekarang ini surga duniawi ketika kita mendapat keindahan seperti pengantin, dapat surga duniawi. Ya. Ada surga barzahi setelah kematian. Terakhir ada surga ukhrawi, ini abadi, kekal selama-lamanya. Nah, neraka pun ada neraka atau azab duniawi, atau mendapatkan kesulitan, mendapatkan siksaan, ya. Ada neraka atau azab barzahi di alam barzakh setelah kematian, ada azab dan neraka ukhrawi. Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang masuk ke neraka barzakhi. Karena mereka berharap agar kembali lagi ke dunia. Jadi masih ada harapan buat mereka. Padahal nggak mungkin. Kalau sudah di akhirat kekal, nggak mungkin mereka minta kembali ke dunia lagi, gitu. Juga di surat yang berikutnya, idzil mujrimuna nakisu ru'usahum 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Jadi orang yang mujrim, ahli dosa itu ahli maksiat, mereka menundukkan kepalanya ke Allah di hadapan Allah. Mereka berdoa, mohon ya Allah dan kami mendengar, maka kami kembalikanlah kami ke alam dunia ini agar kami dapat melakukan amal yang soleh. Itu hanya angan-angan belaka mereka. Terakhir tentang alamul barzah sedikit ya, singkat. Di alam barzah, alam yang keempat yang akan kita singgahi nanti setelah kematian kita. Kita sedang menunggu kematian dan pindah ke alam barzah, pindah ke alam akhirat setelah kiamat. Alam barzah banyak ayat-ayatnya, tapi yang sangat terkenal itu terdapat di surat Al-Mu'minun ayat 100. Ya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang kehidupan dunia ada alam barzah. Tapi ada batasnya alam barzah sampai kapan? Sampai ila yaumi yub'atsun. Hari kebangkitan, hari kiamat, di situ masa habisnya alam barzah. Jadi alam arwah kapan habisnya? Ketika dipindah ke alam perut ibu. Alam ibu kapan habisnya? Ketika melahirkan dari rahim ibu. Alam perut ibu habis. Alam dunia sekali ini kapan habisnya? Ketika dengan kematian. Alam barzah habisnya setelah tibanya hari kiamat. Alam terakhir, alam akhirat kapan habisnya? Nggak ada habisnya, kekal abadi. Khalidina fihi abada. Kita di surga selama-lamanya. Sampai kapan? Ya nggak ada pernah sampai kapan karena kekal. Perlu kita kekal selama-lamanya, abadi. Dan kenikmatannya sempurna. Gitu. Itu kenikmatan di alam akhirat yang tidak ada lagi kesulitan abadi. Di sini ada pembahasan tentang kajian falsafah antara kaum mutakalimin dan kaum filsafat yang berbeda pandangan. Di dalam dunia Syiah juga kita nggak masuk karena kajian agak panjang karena agak mendalam. Jadi saya sampai di sini dan saya siapkan mungkin bagi yang pertama ukuran seberapa jam ya. Bagi yang bertanya dipersilakan agar kita mendapat pengetahuan. Dan hadiah ini kita hadirkan kepada Bapak Termuji bin Haji Tabrani dan juga untuk arwah kita insyaallah. Yang bertanya dipersilakan. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad.